Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita akan mulai kuliah pertemuan yang kedua dari dasar manajemen operasional. Teori pengambilan keputusan ya. Ini teori pengambilan keputusan kelas 4B nih ya. Oke, kita akan melanjutkan langsung materi yang kemarin. Kita sudah sampai kepada dasar-dasar pengambilan keputusan ya. Nanti saya sudah kirimkan itu ya nanti. Kemarin juga yang pertemuan pertama sudah kita kirimkan link videonya yang di YouTube, boleh dilihat lagi kalau nanti ada yang tidak jelas, nanti bisa ditanyakan. Karena di Zoom ini kita punya waktu terbatas, nanti pertanyaan boleh disampaikan di WA ya. Kemudian nanti untuk tugas-tugas dan pertanyaan-pertanyaan, evaluasi dan sebagainya, nanti silahkan nanti dilihat di Google Classroom ya. Nanti akan saya kirimkan linknya, sehingga nanti untuk pertanyaan, kuis, tugas, dan sebagainya nanti bisa dilihat di Google Classroom. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam keputusan. Ya, karena ini kemarin kita belum selesai untuk konsep dasarnya, kita teruskan sebentar untuk materi kelanjutan dari yang kemarin. Macam keputusan itu sebetulnya tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya ya, atau dasar klasifikasinya, dasar pengelompokannya. Jadi sudah bisa melihat di berbagai macam referensi mungkin akan berbeda-beda ya. Nah, ini saya tampilkan beberapa sudut pandang atau dasar klasifikasi dari pengambilan keputusan itu sendiri. Sebetulnya satu dengan yang lain itu saling kait-mengkait ya, saling berhubungan ya. Antara satu kelompok klasifikasi dan kelompok klasifikasi yang lain itu biasanya saling terkait-mengkait. Nanti kita lihat ya kaitannya. Oke, yang pertama kita lihat dari karakter masalahnya ya. Sekarang kita lihat dari masalahnya. Jadi, masalah itu dari sisi keteraturannya ya, itu bisa datang secara teratur, artinya masalah itu datang berulang dalam periode tertentu. Bisa mungkin harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, masalah yang seperti ini sering disebut sebagai masalah yang terstruktur atau terprogram. Sehingga ketika kita mengambil keputusan mengenai masalah tersebut, maka keputusannya itu bisa kita sebut sebagai keputusan yang terprogram. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Ada masalah yang teratur, ada masalah yang tidak teratur, atau tidak terstruktur, atau tidak terprogram. Maka keputusan yang diambil untuk masalah tersebut tentu saja adalah keputusan yang tidak terprogram atau tidak terstruktur. Jadi terprogram dengan terstruktur sama ya. Jadi tidak terprogram berarti juga tidak terstruktur. Jadi ini kita membedakan hanya menjadi dua saja ya, dikotomis, perbedaan yang jelas gitu. Walaupun mungkin nanti kita akan jumpai bahwa ada juga yang membedakan menjadi tiga seperti itu ya. Ada di tengah-tengah gitu ya. Campuran dari yang terstruktur dan tidak terstruktur gitu ya. Atau terprogram dengan terprogram. Kemudian yang berikutnya kita lihat dari sisi informasi. Nah, informasi itu bisa dilihat dari dimensi yang paling penting itu tentang kepastian. Kepastian itu ada dua. Kepastian kebenarannya, ya, kepastian kebenarannya, dan kepastian adanya informasi itu. Jadi,
kalau sudah mendapat informasi, ada informasinya, tapi kalau nggak benar ya nggak ada gunanya. Begitu juga kalau informasi itu benar, tapi kita nggak bisa memperolehnya, ya, berarti kita nggak punya informasi. Kemudian bisa juga informasi itu ditambah menjadi 3 dimensi, yaitu ketepatannya dalam waktu. Nah, ketika kita butuhkan informasi itu ada, ya, itu sering juga disebut kecepatan. Lalu bisa kita tambah lagi mungkin dengan ketepatan, kecocokan informasi yang dibutuhkan dengan masalah yang kita hadapi. Mungkin masalahnya itu cepat kita peroleh, ada kebenarannya dijamin, tapi ternyata itu bukan yang kita butuhkan. Artinya itu tidak tepat. Nah, jadi persoalan-persoalan seperti inilah yang kemudian kita sebut sebagai kepastian. Empat-empatnya ini kalau kita gabungkan, nah, ada itu maka disebut sebagai pasti, ya. Pasti benar, pasti tepat, pasti cepat, ya, dan pasti ada. Keadaannya ada, kita bisa perolehnya, ya, kita bisa peroleh. Nah, itu disebut pasti. Nah, lawannya tidak pasti, ya, sebagai lawan tidak pasti. Lalu nanti ada di tengah-tengah antara pasti dan tidak pasti. Itu mungkin ada masalah yang cepat, ada, tapi tepat juga, tapi mungkin kebenarannya masih kita ragukan. Nah, seperti itu, ya, kira-kira. Jadi ada yang seperti itu. Mungkin ada, ya, tapi benar, cepat, ya, tapi kecepatannya, apakah pada waktunya dibutuhkan ada atau tidak? Nah, itu yang jadi persoalan. Sehingga oh iya, tadi ada yang ke remove, ya, nanti masuk lagi nih. Ya, jadi itu persoalan-persoalan yang ada. Kemudian kita lihat bahwa dari informasi tadi, ya, dari kepastian informasi itu juga nanti kita bisa kelompokkan menjadi 3 keputusan. Kalau informasinya itu pasti, berarti ya itulah kita sebut sebagai keputusan yang pasti. Dalam bahasa yang lain disebut sebagai deterministik, ya. Nah, ini kalau di operation research itu maksudnya seperti itu, deterministik. Nah, ada keputusan yang berisiko atau probabilistik, gitu. Ada keputusan yang tidak pasti, nah itu yang uncertainty. Nah, jadi ini berbagai macam keputusan yang dilihat dari kepastian. Kemudian bisa juga keputusan itu nanti dilihat dari ketergantungannya terhadap pengambil keputusan, terhadap manajer, ya. Tapi kalau ketergantungannya tinggi, ada yang ketergantungannya rendah. Maka kita lihat, Pak, ada keputusan yang rasional, ya, dan keputusan yang tidak rasional, ya, irasional dan rasional. Seperti apa maksudnya itu, ya? Jadi kalau keputusan itu bisa diambil oleh siapa saja dengan hasil yang sama, maka itu masuknya kepada rasional, ya. Tapi kalau keputusan itu diambil oleh orang yang berbeda, hasilnya berbeda, maka itu bisa masuk dalam kategori irasional. Artinya keputusan itu subjektif, tergantung siapa yang mengambil keputusan. Ya, jadi itu seperti itu. Kemudian ada juga ini pengambilan keputusan yang dilihat dari proses pengambilan keputusannya. Ini mirip dengan tadi yang paling atas, ya, terprogram tidak terprogram, ya. Hanya tadi dilihat dari masalahnya, ini dilihat dari proses pengambilan keputusan. Di proses pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang pasti, langkah-langkah yang
yang jelas, yang terstruktur gitu ya. Karena masalah yang dihadapi ya terstruktur, ya. Parameternya jelas, semuanya jadi jelas, informasinya pasti. Maka pengambilan keputusan bisa dilakukan juga dengan pasti, ya, dengan suatu langkah yang pasti, langkah yang tertentu, ya, yang sering juga nanti disebut sebagai terprogram tadi. Ya, nah ini kalau kita lihat dari prosesnya disebut spesifik, spesifik tertentu gitu ya, dilakukan dengan cara tertentu, maka kalau sudah dilakukan dengan tertentu itu maka nanti semuanya akan selesai. Sehingga proses pengembangan kebutuhan seperti ini karena caranya sudah tertentu dan spesifik, maka nanti kita bisa buatkan program komputernya untuk melakukan keputusannya. Sehingga pengambilan keputusan bisa dibantu oleh komputer. Kemudian yang lawannya berarti tidak spesifik, ya, lawannya itu tidak spesifik. Atau secara ketergantungan tadi itu personal, ya. Jadi masalahnya itu bisa diambil keputusan, ya, hanya dilakukan oleh secara individual karena memang banyak hal yang tidak pasti sih dari sisi informasi, ya, dari sisi masalahnya dan sebagainya, parameternya, ya. Sehingga akhirnya semuanya harus menggunakan perkiraan-perkiraan yang kemudian itu memiliki sifat subjektif personalistik, ya. Sehingga orang tadi seperti saya jelaskan di atas itu tergantung dari pengambil keputusan. Orang yang berbeda bisa berbeda. Nah, prosesnya ini disebut proses yang tidak seperti karena prosesnya itu berbeda-beda cara pengambilan keputusan orang. Nanti langkahnya juga bisa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu parsial. Nah, parsial itu sebenarnya campuran, ya, sehingga ada keputusan yang dalam tahapan tertentu kita bisa minta tolong pada komputer karena sifatnya yang terprogram, tapi finalisasinya harus diambil keputusan oleh manajer itu sendiri. Nah, ini disebut sebagai parsial. Oke, itulah macam-macam pengambilan keputusan. Oke, di materi yang kemarin sisanya sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada langkah yang bab yang kedua atau pertemuan materi pokok pertemuan yang kedua. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada kita masuk ini pada langkah-langkah pengambilan keputusan. Seperti yang kita jelaskan kemarin bahwa pengambilan keputusan itu bisa dilihat dari si prosesnya, ya. Proses itu apa maksudnya? Proses itu suatu aktivitas yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, di mana tahapan itu harus dilakukan secara berurutan. Ya. Itu namanya proses. Ya, kalau sesuatu yang tidak ada tahapannya, ya namanya bukan proses. Di dunia ini hampir semua aktivitas itu memang bersifat proses. Walaupun prosesnya itu ada yang cepat, tahapannya ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya. Itu tergantung apa, ya? Tergantung situasi dan kondisinya. Oleh karena itu, nanti ketika kita menghadapi masalah dan mau mengambil keputusan, maka prosesnya itu juga banyak dan tidaknya tahapan, cepat atau tidaknya keputusan diambil tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, kita di sini akan menampilkan tahapan-tahapan yang selengkap mungkin, ya. Nah, ya selengkap mungkin. Walaupun tahapan itu bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, bisa berkurang, bisa bertambah. Tentu saja nanti ketika sudah menghadapi masalah tertentu, tahapan itu bisa sudah reduksi, ya. Ada beberapa tahapan yang bisa disatukan, 3 tahapan menjadi 1, ya. Sehingga itulah yang kita sebut sebagai percepatan, ya. Nah, bukan melampaui, bukan menghilangkan tahapan, ya. Jadi
Ada perbedaan antara mempercepat dan menghilangkan. Seperti saudara ya, kalau saudara itu menggunakan komputer, bekerja menggunakan komputer, maka komputer bisa mempercepat proses. Yang kita lakukan mungkin dalam waktu berjam-jam, komputer bisa melakukan dalam waktu beberapa menit atau bahkan beberapa detik. Artinya sebetulnya tahapannya itu dilalui oleh komputer itu. Hanya komputer bisa mengerjakan lebih cepat daripada kita. Itu. Artinya kita bisa memang mempercepat tahapan penyelesaian tahapan itu. Walaupun tetap harus dilakukan. Karena kalau tidak perlu dilakukan tahapan itu ya namanya bukan proses. Karena proses itu adalah suatu aktivitas yang harus melalui tahapan. Gitu. Jadi kalau nggak ada tahapan namanya bukan proses. Oke ya, jadi maka beruntunglah bagi saudara yang memiliki kemampuan untuk mempercepat proses itu. Berarti dalam bahasa manusia itu seperti orang yang cerdas ya. Hanya orang-orang tertentu ketika menghitung kita harus melalui tahapan-tahapan yang lambat gitu ya. Tapi ada orang tertentu yang bisa melalui dengan cepat karena mungkin dia punya kecerdasan yang tinggi IQ. Nah, itulah ukuran IQ itu sebenarnya di situ. Seorang yang IQ-nya tinggi berarti dia semakin cepat dalam menyelesaikan tahapan-tahapan proses kegiatan yang ada. Nah, tapi kalau kita lihat dari tingkat keberhasilan, nah tingkat keberhasilan itu dalam pengambilan keputusan pun tidak selalu tergantung pada kecepatan tahapan. Karena mungkin pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki, ya, kemampuan dalam bekerja sama dengan orang lain, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya ditentukan oleh tahapan, tapi tahapan penting karena kebenaran kan dalam melaksanakan tahapan itu juga sangat berpengaruh dalam keputusan. Yang membedakan itu kadang-kadang kalau sama-sama menggunakan tahapan yang sama, maka faktor-faktor yang lain dianggap ceteris paribus atau sama, tidak berubah. Maka ya hasilnya akan sama. Ya, sama kira-kira begitu. Dalam bahasa anggapan itu begitu, ceteris paribus dianggap sama. Tapi ya di dunia ini nggak ada ya yang kondisi ideal seperti itu. Biasanya masing-masing orang memiliki perbedaan. Itulah kenapa sama-sama sarjana, sama-sama orang berhasil, kadang-kadang keberhasilannya ya tetap berbeda. Dalam pengambilan keputusan kadang-kadang juga berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada gaya-gaya nanti dalam pengambilan keputusan. Nanti kalau saya lihat ada gaya manajemen ya. Nanti sudah pelajari itu di pengantar manajemen ada gaya. Nah, gaya ini juga nanti akan berpengaruh. Nanti kita bahas itu di bab-bab yang selanjutnya. Oke, kita mulai sekarang. Apa saja tahapan? Nah, sebelum kita bicara tahapan, kita bicara masalah fase pokoknya. Fase tahapan itu sebenarnya hampir sama ya pemahamannya ya. Step, kadang-kadang begitu ya ada orang fase ya. Kita bicara stage ya. Stage itu biasanya tingkat ya, tapi itu juga seringkali kita gunakan untuk tahapan-tahapan yang semakin lama semakin mendekati tujuan gitu ya. Nah, kita lihat tahapan pokoknya dulu ya. Ya, tahapan pokoknya dulu. Atau fase pokoknya dulu. Ya, jadi ada 3 fase ya, 3 tahapan dalam proses pengambilan keputusan itu. Yang pokoknya ya. Pertama itu ada aktivitas intelligence, ya, aktivitas pikiran. Kenapa? Karena sebetulnya seperti yang kita jelaskan kemarin, pengambilan keputusan itu dipicu oleh masalah yang kita hadapi, ya, atau keinginan tujuan yang kita tetapkan. Ya. Maka dua pemicu itu kalau sudah perhatikan nanti adalah pertama yang
membuat kita melakukan kemudian kegiatan menyelesaikan masalah itu, pasti kita bereaksi dulu terhadap masalah yang sudah ada, yang telah ada dan tujuan yang tetap. Tapi kalau saudara memang belum punya masalah, ya, atau belum punya tujuan, maka tujuan itu ya, dan masalah itu harus kita temukan. Masalah ditemukan ya, tidak ada orang menciptakan masalah ya. Masalah kita temukan dulu. Kalau tujuan bisa kita tetapkan. Ya. Itu yang penting. Jadi jangan kemudian berpikir untuk menciptakan masalah, tapi menemukan masalah. Nah, menemukan masalah ini kadang-kadang lebih banyak menggunakan kegiatan pikiran, karena masalah itu tidak serta-merta terasa ada di dalam diri kita atau ada di depan mata kita. Tapi kita merasakan ada, ya, atau akan ada, tergantung dari kemampuan kita dalam melihatnya nanti. Semakin banyak pengalaman dan banyak ilmu yang kita miliki, maka kita lebih banyak bisa meningkap gejala-gejala masalah. Gejala-gejala biasanya karena masalah itu yang nampak adalah gejala-gejalanya. Sedangkan masalahnya itu tersembunyi. Nah, kegiatan untuk menampakkan masalah itu, ya, itu adalah merupakan kegiatan intelijensi. Jadi contohnya begini ya, yang paling sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika saudara sekarang ini ya, dalam era COVID sekarang ini, saudara itu badannya panas, ketika sudah diukur suhunya tinggi, di atas yang ditentukan oleh WHO untuk penderita COVID, umumnya, katakanlah berapa? 37. Kita masih punya waktu 10 menit untuk sesi pertama ya. Maka saudara itu sering lalu ditolak keberadaannya untuk masuk ke suatu tempat, atau saudara akan dites lebih lanjut untuk mengetahui. Kenapa? Karena saudara panas itu adalah merupakan gejala terinfeksi sesuatu yang datangnya dari luar, yang tidak sebetulnya boleh masuk ke dalam tubuh kita, berupa biasanya mikroba lah. Kalau dalam bahasa COVID namanya virus. Tetapi panas itu sendiri sebetulnya bukan identik menjadi gejala virus saja. Hampir semua infeksi oleh bakteri, bahkan virus atau apapun, ya, itu didahului dengan panas. Jadi ketika saudara mengalami suhu tubuh, itu bukan berarti saudara pasti terkena COVID. Tapi ada kemungkinan terkena COVID. Nah, oleh karena itu, bagaimana Pak kita kemudian mengetahui bahwa itu COVID atau tidak? Ya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, namanya melalui tes. Ya, tes pun ada tes yang juga hanya melihat gejala-gejala saja. Ya, tapi juga ada tes yang kemudian bisa sampai memastikan bahwa virus saudara itu adalah yang dimasukkan itu adalah virus COVID. Karena kalau semua virus ya kita ini hampir semuanya punya virus. Virus influenza itu ada dalam tubuh kita. Nah, kira-kira begitu ya perbedaannya antara gejala dan masalah. Jadi kalau masalah itu ya saudara akan melihat sebetulnya gejala itu disebabkan karena apa. Biasanya gejala itu disebabkan oleh masalah. Tapi masalah itu nanti juga ada sumbernya ya. Nanti kita lihat di dalam rumusan masalah nanti akan kita bicarakan sendiri. Nah, lalu saudara perhatikan sekarang dalam kehidupan sehari-hari, orang yang kadang-kadang batuk atau panas gitu ya, seringkali bisa mengobati gejala itu dengan minum obat batuk dan penurun panas. Tapi mungkin tidak bisa menyelesaikan penyakitnya. Karena penyakitnya itu masalah ya. Gejala itu adalah yang muncul karena penyakit. Makanya kalau sudah datang ke apotek, sudah panas atau batuk, sudah tinggal kita obat batuk atau minta obat penurun panas. Tapi saudara sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan panas dan batuk itu. Sehingga ketika saudara minum obat batuk tadi dan turun panas, maka panasnya turun, batuknya reda.
Tapi karena penyakitnya atau masalahnya itu sendiri belum ketemu dan belum diselesaikan, diobati, maka nanti panas. Kalau reaksi obatnya selesai, panas itu akan muncul lagi dan batuknya akan muncul lagi. Nah, itulah biasanya yang dilakukan oleh orang-orang yang mengobati orang hanya melihat gejala. Ini seorang perawat ya, kalau dia tidak tahu penyakitnya apa ya dia hanya melihat gejalanya karena perawat tidak memiliki ilmu yang mendalam untuk mendeteksi penyakitnya. Tapi kalau dokter itu sudah dibekali. Makanya bedanya perawat sama dokter itu ya begitu. Makanya perawat ya tidak boleh mengobati secara medik ya. Dia hanya boleh merawat atau membantu dokter dalam merawat. Yang mengasih obat, mengobati adalah dokternya. Karena dialah yang dianggap tahu masalahnya. Nah, jadi intelijensia ini artinya apa? Dokter itu memiliki intelijensia, memiliki ilmu yang bisa digunakan untuk menganalisis gejala-gejala itu. Ya. Nah, setelah kemudian ini selesai, maka kita akan melakukan yang namanya design activity. Nah, masalahnya sudah ketahuan, ya. Kemudian situasinya sudah dibaca, ya. Kemudian bisa juga kemudian dilanjutkan dengan menemukan alternatif-alternatif. Oh, obatnya ini. Ada banyak alternatif untuk menyelesaikan masalah. Maka langkah berikutnya adalah mendesain. Desain ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk menentukan pilihan. Model-model yang kita ciptakan itu nanti juga dalam model ekonomi itu lebih banyak digunakan untuk memilih alternatif yang terbaik. Ya, nanti saudara bisa ambil contoh namanya operation research gitu ya. Itu intinya adalah model yang digunakan untuk memilih mana yang terbaik. Ya. Nah, itu juga masih ada hubungannya dengan aktivitas intelijen, tapi sudah kita mencoba melihat lebih jauh lagi dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nanti kita gabungkan tuh antara teknologi dan intelijensi kita. Nah, sekarang itu banyak model, maka model itu harus kita pilih lah. Memilih model ini juga sebetulnya bagian dari kegiatan intelijensia. Baru kemudian terakhir adalah memilih. Memilih alternatif ini juga merupakan gabungan juga dari nanti aktivitas intelijen ya dengan kondisi yang ada. Karena kadang-kadang kondisi model yang kita miliki itu karena penyederhanaan tidak selalu bisa melihat semua situasi kondisi yang ada. Sehingga nanti ketika kita sudah melakukan pilihan itu, maka pilihan yang terbaik itu selain hasil dari model yang terbaik, juga kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat dan akan terjadi pada masalah itu. Nah, itu namanya kegiatan memilih. Oke, maka saya jelaskan kita kemarin itu kegiatan nomor 1 dan 2 ini sebetulnya lebih pada menilai, ya menilai alternatif itu ya. Nah, kegiatan yang ketiga inilah yang kita sebut kegiatan memilih. Mari kita jelaskan bahwa proses pengambilan keputusan itu proses melakukan penilaian alternatif untuk menentukan alternatif yang terbaik. Menentukan alternatif terbaik itu namanya memilih atau memutuskan. Ya, jadi itu. Nah, kemudian dari 3 aktivitas ini, ya, kemudian kita bisa jadikan 3 langkah pokok, yaitu penemuan masalah, analisis dan diagnosa masalah, dan pemecahan masalah. Kalau ini sudah masuk dalam tahapan penyelesaian masalah, ya. Kalau tadi kita masih pada aktivitas yang umumnya saja. Kita sekarang supaya fase-fase dalam proses pengambilan keputusan itu tadi bisa operasional gitu ya. Maka kemudian kita jadikan sebagai tahapan dalam proses penyelesaian masalah ya. Kan buat tadi itu masih pengambilan keputusan. Ketika kita menghadapi masalah, maka yang harus kita lakukan adalah proses penemuan masalah. Ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan proses yang pertama tadi. Kita sebut penemuan masalah. Masalah ditemukan, lalu nanti bisa kita lanjutkan
munculnya menilai alternatif. Nah, menilai alternatif ini bisa masuk di sini analisis dan diagnosis. Karena analisis dan diagnosis itu akan melihat lebih jauh, lebih detail secara konseptual maupun secara situasi dan kondisi, sehingga kemudian kita sampai mengetahui apa penyebab jadi masalah itu. Nah, setelah tahu penyebab masalahnya, biasanya nanti terus kita tahu alternatifnya. Nah, kemudian setelah tahu alternatifnya, maka kita melakukan pilihan. Nah, pilihan itu ya karena kita sudah menyelesaikan masalah, maka kita sebut sebagai pemecahan masalah. Nah, kalau sekarang kita untuk dalam rangka mencapai tujuan, maka masalah ini kita ganti dengan tujuan. Ini penemuan tujuan atau penentuan tujuan, analisis dan diagnosis tujuan, dan pemecahan masalah ini kita sebut sebagai menyelesaikan menemukan cara mencapai tujuan. Tinggal gitu aja, predisinya sama langkahnya ya. Oke, waktunya hampir habis. Jadi nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Nanti kita langsung kepada masalah. Jadi untuk sesi kedua saya tidak akan menunggu kehadiran saudara lebih banyak, karena begitu kita buka nanti kita langsung kuliah ya. Jadi Anda segera saja untuk nanti saya buka 2 menit atau 3 menit sebelum waktunya, langsung saudara masuk. Nanti setelah 2 menit atau 3 menit kita langsung materi. Ya, sekian dulu, sampai ketemu di sesi kedua.